Perkenalkan, nama saya Adi Sukandar, mengajar di SMP Negeri 48 Buton. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan kinerja praktek pembelajaran di SMP Negeri 48 Buton pada materi sistem pencernaan manusia dan untuk materi gangguan dan kelainan sistem pencernaan dan upaya penanggulangannya dengan menggunakan metode PBL (Problem Basic Learning) dan metode sampel. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak. Ya, bagaimana kabar hari ini? Baik. Semangat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kita kelas, silakan pimpin teman-teman yang berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke. Sebelum kita melakukan pembelajaran, saya ingin anak-anak berdiri dulu. Saya Pak Guru akan melihat kesiapan anak-anak. Sudah siap belum bajunya? Dilakukan. Sudah? Ya. Oke, silakan duduk kembali. Ya, jadi siapa yang tidak hadir hari ini? Sawaludin. Kenapa Sawaludin? Sakit. Sakit ya. Jadi yang lain hadir semua ya? Ya. Anak-anak masih ingat materi minggu lalu? Masih. Oke, jadi materi minggu lalu tentang apa? Organ pencernaan. Jadi organ-organ pencernaan pada manusia itu apa saja? Biasa ya. Jadi ternyata anak-anak masih ingat mata pelajaran kita pada minggu lalu. Oke, jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas gangguan-gangguan pada sistem pencernaan. Nah, ini ya, walaupun masih kecil tapi mungkin bisa ingat ya. Oke, jadi Pak Guru akan memberikan pretest atau pertanyaan. Kira-kira menurut anak-anak, gangguan kesehatan pada sistem pencernaan itu contohnya apa? Diare. Oke, baik, bagus ya. Yang lain? Diare, apa nih? Alergi. Oke, bisa juga. Apa lagi? Yang biasa kita mulai dari ini. Bagian mulut, kira-kira kalau bagian mulut itu apa saja yang masalahnya? Sakit gigi, oke, mantap. Apa lagi? Turun lagi. Apa?
lagi di bawah. Oke. Lambung. Oh, semut, oke, bisa juga. Lambung, sakit lambung ya, demam ya. Ya, kemudian masalah di biasa kalau kita susah buang air besar apa namanya? Sembelit. Kalau terlalu lancar buang air besar, bencret. Oke, bagus ya. Kalau buang air besar sakit, apa? Apa namanya? Kita bisa buang air besar sakit. Namanya? Ada namanya BE ya. Oke, jadi tadi, rata-rata anak-anak masih agak bingung untuk jawab, padahal sebenarnya jawaban yang ada di pikiran kita itu sudah benar. Oke, jadi kita akan belajar tentang gangguan dan upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Ya, jadi dengan mempelajari materi ini, kalian atau kita akan mengetahui seperti apa alarm atau tanda yang diberikan oleh tubuh ketika organ tubuh atau ketika organ pencernaan dalam tubuh kita mengalami gangguan. Jadi kita akan mempelajari tanda-tanda atau sinyal-sinyal bahwa sistem pencernaannya kita itu terganggu, ya kan? Ini misalnya sakit perut, berarti bagian perut ini ada masalah. Ya kan, masalahnya apa? Itu kita identifikasi sesuai dengan gejala-gejala biasa. Kalau penyakit sakit lambung biasa gejalanya apa? Nanti kita pelajari tentang itu ya. Oke. Jadi tujuan pelajaran kita pada hari ini itu ada ini ya. Pertama ada 4. Yang pertama itu coba silakan baca dulu. 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan pada manusia melalui kegiatan literasi dan pengamatan gambar dengan benar. Ya, jadi sebentar itu kita akan mengidentifikasi jenis-jenis gangguan berdasarkan gambar dan bacaan-bacaan. Ya, yang kedua, siapa yang membaca? Ya, Nadia Zara. 2. Peserta didik dapat menjelaskan penyebab gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan pada manusia melalui kegiatan literasi dan diskusi dengan benar. Ya, jadi sebentar habis kita identifikasi, kita akan menjelaskan penyebab dari gangguan pencernaan tersebut. Gitu ya. Kemudian ini yang ketiga. Siapa yang membaca? Apa Zulman, silakan Zulman. 3. Peserta didik dapat menganalisis jenis gangguan dan upaya mencegah sistem pencernaan makanan pada manusia melalui literasi dan diskusi dengan benar. Ya, jadi sebentar habis kita identifikasi penyakit jenis gangguan apa, kemudian kita akan juga menganalisis upaya jenis apa namanya? Upaya untuk mencegah gangguan itu terjadi. Bisa ya? Oke, selanjutnya ini nomor 4 ya. Siapa yang membaca? Oke. Peserta didik dapat mengajukan hasil diskusi jenis gangguan dan upaya menjaga sistem pencernaan makanan pada manusia dengan baik. Ya, jadi sebentar habis sekalian kita identifikasi, kita tentukan upaya apa, kemudian terakhir kita akan menampilkan hasil diskusi itu dalam bentuk presentasi, gitu ya? Ya. Oke, selanjutnya, nih. Jadi jenis penilaian yang akan Pak Guru nilai dari pembelajaran hari ini ada 3, yaitu kognitif, yaitu evaluasi tes di awal dan di akhir pembelajaran. Jadi sebentar Pak Guru akan tes pertama tadi sudah tes, jadi saya rata-ratakan itu lumayan ya, cukup baik. Kemudian di akhir pembelajaran sebentar Pak Guru akan memberikan soal untuk mengevaluasi pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian yang kedua itu afektif atau sikap. Jadi sikap itu Pak Guru akan menilai sikapnya kalian selama proses pembelajaran. Kemudian sopan santun, kemudian dapat bekerja sama, kemudian tidak nakal gitu ya. Kemudian psikomotor itu keterampilan. Apakah kalian bisa
melakukan persentase atau melakukan pengamatan yang baik atau tidak. Gitu ya. Jadi ada 3. Jadi Pak Guru akan memberikan sebuah gambar, kemudian anak-anak nanti silakan bertanya ya. Ya. Akan bertanya. Ini perhatikan gambarnya. Ya, dari gambar tersebut kira-kira muncul pertanyaan apa yang ada di pikirannya anak-anak? Apa yang mau ditanyakan sama kita? Gangguan apa yang dialami si anak tersebut? Apa ini? Jajan. Jajanan di luar ya. Ini apa ini? Anak lagi makan ini ya? Ya. Makan jajan. Yang 3 perut. Jadi seperti pertanyaan yang bilang tadi, gimana ya Bulan? Gangguan apa yang dialami anak tersebut? Oh, gangguan. Ya. Ya, gangguan apa? Yang dialami si anak gitu ya? Ya. Anak tersebut. Anak saya. Kemudian pertanyaannya sangat bagus ya. Gimana apa? Oke. Kemudian ada lagi yang bertanya selain Gilang? Ya, silakan Masya. Apa penyebab si anak tersebut mengalami gangguan? Apa penyebabnya ya? Ya. 2. Apa penyebab ya si anak ya gitu ya. Bisa dibaca ini. Apa penyebab si anak Mengalami gangguan. mengalami gangguan? Ada lagi? Ya. Oke, adik-adik. Bagaimana cara menanggulangi gangguan yang dialami si anak tersebut? Gimana cara? Gitu ya? Ya. Cara mengatasi, Menanggulangi. menanggulangi gangguan gitu. Ya. Gangguan. Jadi ada 3 pertanyaan. Bisa ada lagi? Oke, sudah tidak ada ya. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika anak-anak melihat gambar tersebut. Gangguan apa yang dialami si anak? Apa penyebab si anak mengalami gangguan? Kemudian bagaimana cara menanggulangi gangguan yang dialami si anak? Ya, pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus ya. Ya, jadi sekarang kita akan melangkah ke fase mengorganisasikan peserta didik. Jadi fase ini Pak Guru akan membagi kelompok. Nah, Pak Guru sudah bagi kelompoknya, silakan berkumpul berdasarkan kelompoknya. Oke, silakan berkumpul. Semua sudah berkumpul di kelompoknya ya. Nah, jadi Pak Guru akan membagikan LKPD dan bahan ajar pembelajaran kita hari ini. Masing-masing kelompok Pak Guru bagikan di kelompok. Oke, semua kelompok sudah dapat bahan ajar dan LKPD-nya? Ya, bagaimana pengisian LKPD kita pada pembelajaran hari ini? Jadi, ini ya. Bagian pertama itu ada nama kelompok. Jadi kalian tulis kelompok berapa. Kemudian nama kelompok, nama-nama kalian kan tulis di bawah. Kemudian langkah pertamanya itu mengidentifikasi jenis gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan berdasarkan yang ada di bahan ajar. Ya kan? Kemudian nanti kalian isi kolom-kolom.
atau langkah-langkah kegiatannya. Orientasi masalah, maksudnya orientasi masalah yang tadi ya, yang mungkin Pak Guru sudah terus tadi. Nanti kolom yang ini kalian tulis pertanyaan yang itu, tiga-tiganya itu. Bisa dipahami nih? Bisa ya? Nah, kemudian kalian mencari literatur atau literasi yang berasal yang ada di barang ajar atau di buku cetak. Ya, kalian cari dan tulis di sini. Hasil jawaban kalian ada hubungannya dengan gambar yang tadi, pertama tadi ya. Kemudian menampilkan hasil karya, cetak ya. Kemudian menganalisis atau mengevaluasi atau menjadikan kesimpulan. Jadi bagaimana anak-anak, bisa ya? Jawabannya kalian harus tulis jawabannya. Nanti kalau udah empat ya bisa dibuka kesimpulannya. Yang ini ini bagaimana mulainya dari sana? Oke, jadi didiskusikan ya, dicari informasi apa namanya informasi yang berhubungan dengan gangguan sistem pencernaan. Ya, gangguan sistem pencernaan itu kalian cari informasi berdasarkan KPD ya. Itu berdasarkan bahan ajar. Ada silakan buka bahan ajarnya di sini. Nah, cari baca. Ya. Oke. Bagaimana kelompok 3? Sudah sampai di mana? Kemana? Nah, silakan diisi di sini ya. Ditulis di sini. Apa namanya? Hasil kajian yang kalian di sini. Ya, jadi sebanyak apa yang kalian dapat tulis semua. Nanti kalau tidak muat, silakan tulis di halaman belakang ya. Oke, sudah. Gimana nanti? Kenapa saya? Ya. Nah, di kolom keempat itu silakan diisi, buat semacam bentuk laporan ya. Jadi ada masalahnya apa, kemudian kajian literaturnya bagaimana, kemudian jawabannya kalian bagaimana, solusinya bagaimana, kemudian nanti kita saja nanti kesimpulan di kolom terakhir. Tuh. Bisa? Nah, oke, silakan ya, silakan bekerja. Kalau sudah selesai menulis kesimpulan, kita akan lanjut ke fase presentasi. Ya. Oke, baik, waktunya sudah cukup untuk bikin saya KPD-nya. Jadi sudah selesai semua ya? Sudah. Oke, bagus. Sekarang kita akan
presentasikan hasil diskusi kalian. Siap ya? Siap. Sebentar, kalau mau presentasi silakan maju ke depan. Ya? Maju ke depan semuanya. Silakan maju, kemudian bacakan hasil diskusinya. Jadi yang pertama itu maju sebentar kelompok 1, yang kedua kelompok 2, yang ketiga kelompok 3, dan terakhir kelompok 4. Oke, bagaimana kelompok 1? Gimana kelompok 1 siap ya? Oke, silakan maju ke depan. Jadi menghadap. Jadi semua teman-teman yang lain menghadap sama mereka ya. Kelompok 1 silakan presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isma, Rosyid Madani ini. Saya Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Yang pertama, gangguan apa yang dialami si anak tersebut? Gangguan yang dialami si anak tersebut adalah gangguan pada pencernaannya. Nomor 2, apa penyebab sehingga si anak tersebut mengalami gangguan? Penyebabnya karena memakan jajan sembarang. Yang ketiga, bagaimana cara menanggulangi gangguan yang dialami si anak tersebut? Menghindari makanan jajan yang tidak sehat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itulah tadi jawaban dari kelompok pertama. Jadi kira-kira yang sangat luar biasa ya. Jadi kita kasih tepuk tangan untuk kelompok pertama. Oke, kelompok pertama, kelompok 1 silakan kembali ke tempat duduknya. Ya, jadi untuk presentasi selanjutnya untuk kelompok 2. Mana kelompok 2 siap? Siap. Ya, silakan kelompok 2 tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunasmin, saya Merlin. Saya Muhammad Fazil. Dan saya Firlan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi. Berdasarkan kajian literatur kami memperoleh informasi bahwa penderitaan diare biasanya akan mengalami beberapa gejala seperti ini dan akan dijelaskan berikut ini. 1. Feses cair atau lembek dan keluar dalam jumlah banyak. 2. Mual dan muntah. 3. Munculnya darah pada feses. 3. Lemah dan pusing. 4. Kesulitan untuk menahan keinginan buang air besar, sakit perut dan bahkan kram, merasa haus terus menerus dan atau dehidrasi, demam, tidak nafsu makan. Ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko seseorang terkena diare: mengonsumsi air dari sumber yang tidak bersih, jarang mencuci tangan sebelum makan dan setelah pergi ke kamar mandi, menyimpan makanan di tempat yang tidak tertutup, mengonsumsi sisa makanan yang sudah basi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi kelompok 2. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, jadi kelompok selanjutnya kelompok 3 ya. Kelompok 3, mana kelompok 3? Ayo maju. Ya, kelompok 3 silakan sana. Siap-siap untuk presentasi. Jadi teman-teman yang lain silakan perhatikan, kalau ada yang mau ditanggapi silakan angkat tangan kemudian tanggapi apa yang mereka presentasikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail. Saya Safiani. Saya Rizky Ramadan. Dan saya Ibu Putra. Berdasarkan kajian literasi kami memperoleh informasi bahwa cara mengatasi diare adalah seperti mengonsumsi obat diare. Perlu diingat, konsumsi obat ini harus sesuai dengan anjuran dokter atau anjuran yang tertera pada kemasan obat.
saat di toilet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, selanjutnya dari kelompok 4. Ya, jadi kelompok 4 ini bacakan hasil kesimpulan yang telah dibuat oleh kelompok 4. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Zahra. Saya Zulman. Saya Franza Putra. Berdasarkan hasil diskusi kami dapat ditarik kesimpulan diare adalah salah satu gangguan pencernaan yang dapat dicegah dengan menjaga kebersihan diri. Cara menjaga kesehatan sistem pencernaan: 1. Punya makanan dengan baik. 2. Mengonsumsi makanan yang berserat tinggi. 3. Makan secara teratur. 4. Minum air putih dengan yang cukup perharinya. 5. Rajin berolahraga. 6. Hilangkan kebiasaan hidup tidak sehat. 7. Kurangi mengonsumsi makanan berlemak. 8. Jagalah kebersihan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kasih tepuk tangan untuk kelompok. Jadi presentasi yang ini semua rata-rata bagus. Jadi bagus nilai semuanya nilainya dapat B+. Ya, B+ baik semua. Jadi aku bingung siapa yang mau dikasih hadiah nanti. Jadi untuk menentukan siapa yang mendapat penghargaan, Pak Guru akan memberikan kuis ya. Jadi kita masuk di fase kuis. Ya, jadi sudah siap semua? Ya, ya. Jadi kalau yang bisa kalau angkat tangan, sebut jawabannya. Ya kan? Nah, sebut jawabannya. Kalau salah, Pak Guru akan pindahkan. Siapa lagi mau menjawab? Jadi Pak Guru akan melihat siapa yang paling pertama angkat tangan, itu yang Pak Guru tunjuk. Ya kan? Kemudian kalau sudah menjawab pertanyaannya benar, pertanyaan kedua tidak ada angkat tangan, yang lain saja. Bisa ya? Jadi perhatikan baik-baik soalnya. 1, 2, 3. Sulman, jawabannya apa? Jawabannya A. Jawabannya A. Jawabannya A. Ada jawaban lain? Ya. Ini, bilang. Jawabannya apa? Jawabannya B. B. Coba Ismail, jawabannya apa? Jawabannya C. Yang lain lagi C. D. Jadi sebenarnya ada jawaban antara A dan B. Mantan Zulman dapat jawaban A. Gilang B. C siapa menjawab? Ismail. D. Fitra. Jadi siapa yang benar antara keempat ini? Dan jawabannya adalah jawabannya adalah ini dia. Jawabannya A ya. Yang kenapa jawabannya A? Ya, jadi coba perhatikan bahan ajarnya. Coba perhatikan bahan ajarnya. Nah, coba perhatikan bahan ajarnya. Coba lihat jenis-jenis penyakit apa saja. Ada penyakit gastritis? Apa itu penyakit gastritis? Penyakit pada lambung. Ya. Kemudian anemia. Kalau anemia penyakit apa? Darah. Jadi tidak ada hubungan sama sistem pencernaan ya, kecuali sistem peredaran darah. Kemudian konstipasi. Ada? Ada apa itu konstipasi? Sembelit atau susah buang nafas besar ya. Kemudian kanker paru-paru. Nah, kalau kanker paru-paru sudah jelas ya. Kan di sistem pencernaan tidak ada paru-paru ya. Tidak ada. Jadi yang ada jadi kalau kanker paru-paru tidak ada hubungannya sama sistem pencernaan ya kan. Kan ini berdasarkan data di atas yang termasuk gangguan pada sistem pencernaan adalah 1. Gastritis dan konstipasi. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. 1 dan 3 itu adalah A. Jadi begitu ya.
Jadi jawaban yang benar adalah A. A. Jadi pemenangnya adalah Zulman. Diterima sahabat ya. Oke, jadi Zulman sudah dapat hadiah. Silakan untuk yang teman-teman yang lain. Silakan lihat soal nomor 2. Oke, jadi kepada pemenang tadi yang bisa menjawab Zulman, Fitra sama Arsya silakan ke depan. Jadi ini ya. Zulman, Dia, Fitra, Arsya. Oke, jadi terima kasih. Aku akan memberikan sedikit penguatan ya. Penguatan sekaligus kita akan menyimpulkan. Ya, ini seperti ini ya. Ya, pertama itu gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan. Ya, pertama itu karies gigi. Karies gigi itu biasa kalau pada anak-anak ya, itu gigi hitam. Bisa ya? Ada hitam. Keretakan gigi akibat infeksi bakteri yang merusak lapisan dan struktur gigi. Biasa itu pada gigi susu. Ya, masih muda, tapi ada juga yang sudah tua tapi ada gigi ya, karies gigi namanya. Coba dengar dulu. Jadi cara menjaga kesehatan itu atau upaya menjaga kesehatan itu ada beberapa. Yang pertama itu punya makanan dengan baik, kemudian mengkonsumsikan makanan yang berteratur. Makanan teratur. Makanan putih, yang terlalu banyak juga, dan juga jangan terlalu sedikit. Kemudian rajin olahraga, oke, rajin olahraga ini harus banyak gerak tubuh ya. Jangan terlalu banyak baring atau orang biasa disebut itu mager ya, jangan mager ya. Jangan disebut kebiasaan yang sudah sehat, misalnya jarang mandi, kemudian makan tidak tangan itu tidak sehat. Kemudian kurangi mengkonsumsi makanan yang berlemak. Jadi makanan yang berlemak itu sebenarnya berfungsi baik untuk tubuh, tapi kalau terlalu banyak akan menjadi penyakit juga. Ya, jadi makanan yang berlemak itu kayak daging-daging gitu. Sekarang Pak Sur akan memberikan post test ya. Post test ini silakan tulis. Ini ada 5 nomor. Nah, ini post testnya ini kalian isi ya, tulis nama, ini jawab. Ya, tulis nama. Jelas nama ini masih.
gitu ya. Dan Pak Guru menggunakan metode sampel itu maksudnya contoh-contoh ya. Contoh-contoh kenapa kita tidak lakukan praktik karena memang kalau ini tidak bisa dilakukan praktek. Apa kita mau praktekkan ya? Silakan atur dulu persen kembali ke posisi semula. Oke, jadi itu tadi pembelajaran kita pada siang hari ini. Untuk minggu depan kita akan melakukan ulangan harian. Siap ya? Siap. Waktu mengikuti pembelajaran kita akan membaca doa. Jadi silakan Rizky untuk memimpin. Teman-teman, sebelum kita pulang, kita membaca doa dimulai. Jadi demikian pembelajaran kita pada siang hari ini. Lalu tutup dengan ucapan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Marsha. Bagaimana pembelajaran hari ini? Oke. Kemudian bagaimana? Sangat termotivasi. Rizky? Oh. Hairani bagaimana? Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan.